Halo Sobat Akuatik, perkenalkan aku Ananda Zahra Muhaimin dengan NIM C211. Hari ini kita akan membahas terkait software atau suatu aplikasi bernama Mega 12 yang merupakan aplikasi untuk mengetahui genetik dari suatu antar spesies gitu. Nah, sekarang kita di sini aku akan membahas terkait langkah-langkah penggunaannya. Untuk itu aku bakalan share screen. Ya, sekarang di sini aku udah ngebuka aplikasinya. Terus jangan lupa kita ke teksnya dulu. Nah, teksnya itu datanya. Di sini udah ada data yang aku ambil dari suatu web namanya NCBI. Di sini udah ada Oreochromis niloticus, Oreochromis leucosticus, Labidochromis caeruleus, terus ada juga Barbonimus gonionotus. Nah, ini kita salin semuanya per satu ini. Kita salin ini, terus nanti kita pindahin ke aplikasinya. Pokoknya semuanya harus disalin sampai ini. Tapi salinnya itu nggak bisa langsung semuanya, harus satu-satu. Jadi salin dulu yang Oreochromis niloticus, salin habis itu copy paste di aplikasinya, nanti salin lagi Oreochromis leucosticus, langsung ke webnya lagi di copy di paste, terus copy lagi yang Labidochromis caeruleus di kesemuain aja gitu, dan paste lagi di aplikasinya, lalu ulangi hal yang sama untuk Barbonimus gonionotus. Nah, sebelum di copy paste, setelah copy paste itu sebenarnya ada beberapa langkah lagi yang nantinya akan aku jelaskan melalui aplikasinya. Nah, di sini kita udah buka aplikasinya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah edit a text file. Terus ini udah aku lakuin tadi. Kita ulang aja. Nah, selanjutnya adalah kita copy dari yang tadi. Nah, oke teman-teman, jadi ini kan udah. Selanjutnya adalah kita blok yang terakhirnya si Barbonimus gonionotus, karena tadi aku udah ngelakuin beberapa step di yang awal. Si Labidoc sama Oreo yang lainnya itu udah aku lakuin. Sekarang ini sebagai percontohan biar cepat kita pakai yang terakhir aja. Oke, step selanjutnya adalah beberapa data itu udah aku masukin. Jadi sekarang sebagai percontohan itu di Barbonimus gonionotus, kita blok dulu semuanya, nggak usah ya namanya, jadi cuma si datanya aja. Kita copy, terus kita paste di text file yang ada di Mega 12. Nah, kalau udah kayak gini kita blok semuanya, terus kita pencet ini, kita remove space, terus kita Ctrl A lagi, terus kita lakuin yang tadi, tetapi di sini kita pilihnya yang merge. Oke, kalau udah pilih yang merge, selanjutnya adalah kita copy semuanya lagi. Terus kita tutup bagian ini, terus kita buka yang alignment. Nah, kita masukin data yang tadi. Oke, ini udah sudah terlihat datanya. Jangan lupa ininya dikasih nama. Kayak tadi ini kan Barbonimus, baru kita namain Barbonimus. Tapi di sini Barbonimus itu error di aku. Nih, kalau kita Barbonimus tuh nggak bisa. Jadi harus di singkat jadi Barbonimus gonionotus. Baru yang lainnya bisa Labidochromis sama yang lainnya masih bisa. Nah, sekarang kita ke step selanjutnya. Oke, di sini udah ada bagiannya. Jadi kan udah keluar nih setelah tadi kita pencet align. Kita udah pencet align by Clustal W. Nah, ini kita rapihkan
dengan cara hapus strip-strip yang ada di pinggir ini. Nah, meskipun stripnya itu cuma ada di tengah, cuma ada satu, kita tetap hapus bagian atas bawahnya juga, karena untuk merapikan itu. Nah, sampai strip terakhir nih udah di blok, delete aja. Oke, sekarang kita ke strip berikutnya. Kelewatan. Nah, ini strip terakhirnya kan ada di sini. Nah, kita blok lagi. Yang datanya tuh sedikit banget, ada yang panjang, dan kita harus ngeratain kanan kirinya kan, jadi lumayan extra energy. Oke, ini kanan kirinya udah dirapiin. Sekarang kita bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, kalau udah dirapihin kayak gini itu udah lebih enak ya dipandangnya. Sekarang kita bisa ke bagian data. Ini ada pilihan phylogenetic analysis. Ini udah langsung pencet yes aja, and then udah muncul kayak gini-gininya. Ini adalah philo analysis. Nah, kalau udah kita singkirin dulu aja, kita minimize. Terus kita pencet bagian phylogeny. Nah, di phylogeny itu kita yang ini, yang apa sih namanya, construct test UpGMA3. Jadi kita lihat pohonnya ya. Oke. Ini oke aja. Nah, ini sudah keluar hasil dari pohon pilonya. Akan keluar hasil kekerabatannya. Terus kalau udah kita cancel, kita minimize aja. Selanjutnya kita pilih yang distance. Nah, di sini kita pilih yang paling atas. Kita okein aja, okein lagi. Nah, ini dia hasilnya, hasil dari kekerabatannya. Misalnya Oreochromis leucosticus ini kekerabatannya dengan Niloticus itu 1, sekian. Nah, sedangkan Oreochromis niloticus dengan Labidochromis itu kekerabatannya sekian, dan Oreochromis niloticus dengan ini kekerabatannya sekian. Terus Labidochromis dan Oreochromis itu kekerabatannya Oreochromis leucosticus itu kekerabatannya 1,2, dan Begonionotus dengan Labidochromis caeruleus kekerabatannya itu 1,1, dan kayak gitu seterusnya. Oke, ini kita minimize aja. Langkah selanjutnya kita klik analysis models. Nah, ini kita okein aja. Nah, ini udah muncul, merupakan komposisi dari masing-masing basa nitrogennya. Bisa dilihat di sini. Ini udah hasilnya. Ini udah step terakhir. Di sini udah ada komposisi dari basa nitrogen. Terus kita minimize. Tadi udah ada pohon filogenetiknya. Udah semua kayak gini. Ini tinggal kita save aja. Kalau udah ini bisa kita save aja kayak gini. Nah, bisa kita save. Kalau udah di save semua berarti udah selesai. Nah, teman-teman, jadi kayak gitu caranya untuk menggunakan aplikasi atau software dari Mega 12. Tadi udah ada outputnya, yaitu pohon filogenetik dan juga beberapa bagian dari basa nitrogen. Jadi karena udah selesai, datanya juga udah di save. Jadi yang paling penting itu memang harus memperhatikan banget terkait step by stepnya, harus benar-benar teliti, karena kalau nggak teliti nanti akan berpengaruh kepada data kita. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!